Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas film series yang berjudul Squid Game episode yang kedua. Sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene memperlihatkan seluruh partisipan yang menang terdiam di tempat tidur mereka, dan yang gagal, mayat mereka akan dibakar. Lalu orang-orang bertopeng datang dan mengucapkan selamat, lalu menampilkan hasil permainan pertama. Dari peserta awal berjumlah 400 lebih, dan sekarang yang tersisa hanya 200-an peserta. Orang-orang yang sudah ketakutan pun memohon untuk melepaskan mereka. Terjadi kesalahpahaman antara panitia dan partisipan. Partisipan mengira jika panitia adalah rentenir penagih hutang, namun aslinya mereka hanya memberikan kesempatan bagi peserta agar bisa melunasi hutang mereka. Partisipan pun meminta agar berhenti bermain. Namun karena mereka telah menyetujui surat persetujuan, maka mereka harus melanjutkan permainan. Karena di surat persetujuan tertulis jika mayoritas partisipan meminta berhenti, maka permainan akan dihentikan. Lalu panitia memperlihatkan uang hadiah permainan pertama. Jika mereka berhenti, maka mereka akan pulang dengan tangan kosong dan uang hadiah akan dikirimkan ke keluarga peserta yang tereliminasi. 동일서 제3항 여러분의 뜻에 따라 게임의 참가자 한 명당 걸려있는 상금 액수. Pemungutan suara pun dimulai. Dari hasil pemungutan suara, jumlah orang yang menginginkan permainan berhenti lebih banyak dari yang ingin lanjut, maka permainan pun dihentikan. Mereka pun kembali diantarkan ke tempat mereka masing-masing. 이제 마지막 투표자입니다. 사람은 나가라고! 남는 사람들끼리 계속 이렇게 여러분과 헤어지게 돼서 저희도 Scene berpindah ke arah Gi yang mendatangi polisi dan melaporkan kejadian kemarin. Namun polisi yang mendengarkan kesaksian Gi tidak percaya. Gi pun berteriak dan memberikan kartu nama yang ia dapatkan kemarin. Lalu polisi pun menelpon nomor itu dan tersambung. Namun yang mengangkat kali ini adalah wanita dan menganggap polisi yang menelponnya mesum. Telepon pun dimatikan. Gi pun dikira gila dan diusir keluar kantor. 자, 그림 씨, 저 혹시 보호자 있으세요? 여보세요. 예. PC방에 가! 이 변태 새끼야! 다 보세요. 당신 전화 제대로 한 거 맞아? 번호 잘못 누르. 지금 하신 번호는 없는 번호입니다. Gi pun pulang ke rumahnya dan mencari ibunya yang tidak berada di rumah. Lalu Gi bertemu dengan Sanwo yang sedang bingung dengan hutang yang sangat banyak. Ia juga menjadikan semua asetnya menjadi jaminan. Lalu Gi ditelepon rumah sakit dan ternyata ibunya mengidap diabetes yang parah dan kemungkinan terburuknya harus diamputasi. Ibunya pun keluar rumah sakit sambil berjalan. Gi lalu mengejar ibunya dan menyuruhnya tetap di rumah sakit. Namun ibunya menolak karena biaya rumah sakit sangat mahal. Gi pun mengatakan jika dia akan mencari uang yang banyak. 그동안 있어? 아, 누구 선물을 얼마나 비싼 걸 산 그거 하면 돈 안 갚아도 된다고 하는 것 같던데. 여기까지 왔어요. 이 정도면 통증이 심해. 하게 하나. 뭐가 괜찮아? 이래 누워 있으면 월세는 나. 그거 벌써 해제해가 다 써. 내 돈 가져오면 될 거 아니야? Lalu kita lihat seorang pria bernama Huang yang seorang detektif mendatangi sebuah kos-kosan tempat tinggal partisipan yang dieliminasi. Huang melihat sebuah kotak yang berisi kartu nama yang sebelumnya dilihat di kantor polisi. Ia pun mulai curiga. 취객이에요? 그냥 미친놈이야. 오늘따라
Wong pun kembali mendatangi kantor polisi dan menanyakan identitas Gi dan mengaku kenalan namanya. Lalu kita lihat seorang bernama Ali yang mendatangi tempatnya bekerja dan meminta upahnya yang belum dibayar berbulan-bulan. Namun bosnya malah pergi dan mengatakan tidak punya uang. Namun sebenarnya bosnya memiliki uang. Ali dan bosnya pun ribut sampai dorong-dorongan yang membuat tangan bosnya terjepit di mesin dan uang yang ia bawa terjatuh. Ali pun langsung mengambil uang itu dan lari. 병원에 못 가. 돈이 없어서. 다음 얘기하자. 제발 돈 주세요. 1만 개 개새끼야 확. 내 돈 줘. Lalu Sangwo menelpon ibunya. Ibunya masih menganggap jika Sangwo sedang berbisnis di Amerika. Sangwo pun mengatakan jika dia tidak akan pulang dulu karena masih ada urusan. Lalu ibunya melayani seorang pembeli dan membanggakan anaknya itu. Tiba-tiba polisi datang dan mencari Sangwo untuk ditangkap karena telah membuat beberapa kejahatan. 뭘 사가지고 와. 아드님이 효자 머리도 좋은데 인물도 좋. 실례합니다. 왜 그러세요? 경찰입니다. 체포해요? 조라고 좀 전해 주십시오. 계속 도주하시면 Kemudian Sangwo yang sedang berendam mendengar suara bel dari luar rumahnya. Ia pun menghampiri pintu dan muncul sebuah kartu nama dari bawah pintu. 누구시죠? Lalu kita lihat Ali yang menyuruh agar istrinya dan anaknya pergi memakai uang yang ia dapatkan. Lalu Gi yang sedang duduk dan minum dihampiri kakek yang ia temui di tempat permainan. Kakek itu menumpang di rumah temannya karena dia sekarang tidak punya tujuan. Mereka pun mengobrol. Kakek itu memutuskan untuk kembali pergi ke sana dan berharap dia berhasil memenangkan permainan. 456번. 영감님도 이동. 잠깐 신세를 2년이 있나 보네. 괜찮아. 이건 너무 많이 드시는 거 아니에요? 다시 얼마 못 살 텐데 이렇게. 아이 그래도 거기는. Si Nur pindah ke arah Deoksu atau preman yang berkelahi kemarin. Dia mendapatkan kembali undangan dari panitia permainan. Ia berencana untuk mengumpulkan banyak orang dan akan membobol berangkas panitia. Namun tiba-tiba Deoksu dihampiri beberapa orang yang berasal dari kasino Filipina untuk mengambil organ tubuhnya. Deoksu pun kabur dan lompat ke bawah jembatan. 돈을 돼지 저금통에 몇백억씩 쌓아놓고 있는 새끼들이야. 새끼야, 여기 털어가지고 내가 그거 다 갚는다고. 필리핀 정. Gi pun menemui mantan istrinya dan meminjam uang untuk ibunya berobat. Namun istrinya mengatakan jika hidupnya pas-pasan dan tidak punya uang. Tiba-tiba datanglah suaminya yang datang lebih awal. Gi pun langsung pergi. Lalu Gi dipanggil kembali dan diberi uang karena mantan istrinya memberitahu suaminya. Gi pun menerima uang itu dan berterima kasih. Lalu orang itu mengatakan sebagai gantinya, Gi tidak boleh menemui Ga Euyong kembali. Gi pun marah dan memukul orang itu. 내가 뭐라고 하면서 그 사람한테 돈을 달랠까? 어? 왜 근데 그 인간이 애들 아빠야? 여보, 우리 왔어. 다행히 보려고 잠깐 들렀대. 감사합니다. 이제 미국으로 떠나야 되는데 자꾸 이런 식으로. Kemudian Gi bertemu dengan Huang yang sudah menunggunya. Huang pun menanyakan tentang laporan yang Gi buat kemarin. Huang mengatakan jika kakaknya memiliki kartu yang Gi punya dan dia menghilang. Huang pun meminta Gi membantu mencari kakaknya. Gi pun menolak dan masuk ke rumahnya. Namun di pintu terselip sebuah kartu nama berisi undangan. Orang-orang yang menerima undangan tersebut kembali menunggu di pinggir jalan dan dijemput sebuah mobil seperti kemarin. Mereka pun masuk dan dibius. Lalu Huang mengikuti mobil itu dari belakang. Dan terlihat juga wanita pecopet yang berhasil menghindar dari gas tidur dan masih tersadar. Dan episode 2 pun selesai.